Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Harisha Kusuma, NIM C24012210884. Em, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait infografis yang telah saya buat, yaitu dengan materi laju pengosongan lambung dan in vitro. Yang pertama kita masuk ke laju pengosongan lambung. Tujuan dari praktikum laju pengosongan lambung ini adalah untuk mengetahui lama waktu yang dibutuhkan untuk mencerna makanan di segmen lambung. Adapun definisi dari laju pengosongan lambung yaitu kapasitas volume dan kemampuan daya cerna lambung untuk mengetahui frekuensi pemberian pakan yang tepat dalam upaya untuk memaksimalkan pertumbuhan organisme. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi itu ada empat, yaitu jumlah dan kandungan nutrien makanan yang diberikan, salinitas, suhu, dan oksigen terlarut. Bicara terkait organ lambung berfungsi sebagai tempat penampung dan pencerna makanan. Adapun bentuk anatomis dari lambung yaitu lambung memanjang yaitu ikan karnivora sejati, lambung kantung ikan Teleosta omnivora, dan lambung kaeka ikan Polypterus amia anguilla. Kita masuk ke index of stomach content. Berikut merupakan rumus dari index of stomach content yaitu WSC per WB dikali 100, di mana keterangannya WSC merupakan bobot isi lambung dan WB merupakan bobot tubuh. Semakin kecil volume lambung, semakin sedikit pakan yang dapat ditampung, maka frekuensi pemberian pakan semakin sering. Hal ini berhubungan dengan kapasitas dan laju pengosongan lambung. Makin kecil kapasitas lambung, makin cepat waktu untuk mengosongkan lambung, sehingga frekuensi pemberian pakan yang dibutuhkan tinggi. Selanjutnya, dikatakan pula bahwa setelah terjadinya pengurangan isi lambung, nafsu makan beberapa jenis ikan akan meningkat kembali jika segera tersedia pakan. Selanjutnya, suhu merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ikan. Peningkatan suhu dapat menyebabkan meningkatnya kecepatan metabolisme pada kultifan budaya yang dapat menyebabkan naiknya nilai karbon dioksida dan amonia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, suhu pada media pemeliharaan dengan menggunakan sistem resirkulasi selama penelitian berlangsung, yaitu 27,5 sampai 29,5 derajat Celcius. Nilai tersebut masih dalam kisaran yang layak bagi ikan nila GIFT. Suhu optimum untuk pertumbuhan ikan adalah 25 sampai 32 derajat Celcius. Oksigen terlarut merupakan faktor terpenting dalam menentukan kehidupan ikan. Kisaran layak oksigen terlarut menurut SNI 7530, 7550, 2009 adalah 3 mg per liter. Demikian pemaparan dari materi laju pengosongan lambung. Selanjutnya terdapat materi in vitro. In vitro, em, kita masuk ke bagian pencernaan. Pencernaan itu merupakan proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme secara fisika dan kimia. Tujuan dari pencernaan adalah mengubah makanan dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Proses pencernaan berlangsung pada saluran pencernaan yang memerlukan cairan digestif, yaitu HCl, enzim, bikarbonat, dan air. Sistem saraf dan hormon juga dilibatkan pada proses tersebut. Pencernaan terdiri atas dua mekanisme, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan kimiawi pada ikan dimulai di bagian lambung. Kelenjar lambung akan mensekresikan cairan digestif yang berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya, proses pencernaan disempurnakan di segmen usus. Cairan digestif yang ada di usus akan mengubah makanan dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana atau partikel mikro. Enzim merupakan salah satu komponen yang berperan penting pada proses pencernaan makanan. Enzim sebagai katalisator biologis akan membantu proses biokimia untuk mempercepat proses perombakan bahan pakan. Alat yang digunakan pada praktikum materi in vitro yaitu 30 tabung reaksi, liter, coolbox, termometer, timbangan, cuan petri, pipet tetes, aluminium foil, alat bedah,
blender atau alat gerus atau mortar, saringan, turbidimeter, sound system, dan proyektor. Dengan bahan yaitu enzim pepsin aktif dan nonaktif, enzim papain aktif dan nonaktif, enzim pankreas ayam aktif dan nonaktif, ekstrak empedu ikan aktif dan nonaktif, ekstrak hepatopankreas aktif dan nonaktif, kuning telur ayam, ikan mas, HCl, NaOH, minyak goreng, es batu, aquades, tepung, bisa tapioka, beras, terigu, kedelai, dan bekatul. Masuk ke prosedur percobaan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Selanjutnya, potong daging, masukkan perlakuan, tutup tabung dengan aluminium foil, homogenkan dengan tangan. Selanjutnya, simpan tabung di suhu ruang, tab- em, terlebih tabung ganjil, dan di suhu rendah yaitu tabung genap. Selanjutnya, amati setiap interval 15 menit selama 22 jam. Dan terakhir yaitu hitung kekeruhan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.